dan mereka senantiasa menjaga rahasia di antara mereka. Ya, sehingga satu sel dengan sel yang lain, satu tingkatan dengan tingkatan yang lain tidak saling mengenal. Jadi penuh dengan kerahasiaan kelompok mereka. Makanya kebatilan mereka di antaranya penuh kerahasiaan. Padahal Rasul SAW sebagai pemimpin, sebagai nabi dan rasul tidak pernah merahasiakan identitasnya. Di masa Nabi, rumahnya jelas, keluarganya jelas, keturunannya jelas. Itulah sifat Nabi SAW. Berbeda dengan NII itu sangat kuat merahasiakan kelompoknya. Kalau ditanya siapa gurunya guru, nggak tahu mereka. Di mana markasnya nggak tahu. Di mana kegiatannya rahasia, serba rahasia. Gitu. Jadi kalau ada pengajian, gurunya senantiasa bilang rahasia, ini rahasia, itu rahasia, ini ketahuan salah satu ciri kelompok yang sesat gitu. Sehingga kata salah seorang rawi sikoh dalam Sahih Bukhari namanya Ayub As-Sakhtiyani, beliau mengatakan apabila ada sekelompok orang mereka membicarakan agama dengan cara berbisik-bisik, dengan cara sembunyi-sembunyi, fa'lam anau ala ta'sisid dolalah. Ketahuilah kalau orang tersebut, kelompok tersebut sedang membangun sebuah kesesatan. Jadi agama ini jahar, agama ini terang-terangan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Sebagaimana juga nas Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hijr, fasda bima tu'maru. Terangkan, jelaskan, sebarkan apa yang Allah perintahkan. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi gerakan NII, gerakan yang sifatnya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Jadi ngajarin agama ini ngumpet-ngumpet. Kata ulama, mereka sedang membangun sebuah kesesatan. NII disebutkan di sini, akidah mereka itu tidak jelas. Ya, NII dalam suatu kelompok yang menyimpang tidak jelas. Berbeda dengan pendiri awalnya Kartosuwiryo, pemikiran dan akidah Kartosuwiryo itu jelas. Ya, pemikirannya pemikiran politik. Karena mereka murid Mas Cokro Aminoto. Ya, akidahnya memang belum salah waktu itu, belum akidahnya akidah salah. Adapun NII yang sekarang ini itu lebih cenderung kepada zindik, kaum munafikin. Karena NII yang sekarang ini terjadi sudah kemasukan gerakan intelijen, merusak sendi-sendi akidah Islam. Ya, mereka menolak adanya syafaat, mereka menolak adanya hal-hal yang gaib pada yaumul qiyamah, dan mereka juga seringkali menolak hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Jadi mereka akidahnya sangat jelas. NII hari ini akidahnya nggak jelas. Bahkan akidahnya rusak. Dan saya lebih cenderung menyebutkan dengan istilah akidah zindik, kaum munafik. Ya, merusak sendi-sendi akidah. Dan banyak sekali di antara mereka mengajarkan hal-hal yang di luar nalar seorang muslim. Sampai di antara mereka mengajarkan pada murid-muridnya, kalau Islam sudah tegak, Al-Quran nggak kepake lagi katanya. Kemudian Al-Quran itu ditaruh di lantai, kemudian dia injak-injak. Jadi NII itu banyak di antara tokoh-tokohnya itu perkataannya itu kufur. Seperti itu contohnya, ini kejadian tahun 90-an. Dan saya cari orang itu yang menginjak-injak Quran, alasannya hukum Allah kalau sudah tegak, Quran nggak dibutuhkan lagi, karena Quran cuma kertas. Yang dibutuhkan adalah konsepnya, gitu, menurut mereka. Ini contoh bagaimana akidah NII itu menyimpang. Di otak dalam dunia NII itu adalah mengajak orang untuk baiat, ya, mengucapkan syahadat ulang. Jadi kalimat syahadatnya diulang, ya. Katanya apa? Kalau kamu masuk Islam, saksinya mana? Gitu. Jadi ditanya, apa Pak Ipan Muslim? Jawabnya tentu Pak Ipan bilang, saya Muslim. Ya, Ustaz. Ya. Kalau ditanya Pak Ipan pernah ngucapin syahadat, jawaban gimana Pak Ipan? Dari kecil ya belum lah masuk sholat. Kata mereka berarti belum Islam, belum sah karena belum syahadat. Gitu.
Belum syahadat katanya. Nah, padahal dalam konsep akidah, kalau anak orang tuanya muslim, otomatis dia muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Ya, kondisi muslim. Fa abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ada tambahan dalam riwayat Muslim, fa in kana muslimaini fa muslim. Kalau orang tuanya muslim, otomatis anaknya muslim. Jadi kalau orang tua muslim, bapak ibu muslim, punya anak, otomatis anaknya nggak perlu syahadat. Dan itulah ijma. Nah, konsep NII mengatakan kalau orang Islam itu harus mengucapin syahadat, walaupun orang tuanya muslim, seperti kita umpamanya. Lahir dalam kondisi kedua orang tua muslim. Nah, menurut NII, tetap harus mengucapkan syahadat. Makanya cuci otak NII pertama mengajak orang untuk mengulang syahadatnya. Gitu, tanya, kamu muslim? Muslim. Kapan syahadatnya? Nah, orang susah ngejawabnya. Memang dari kecil kita nggak pernah syahadat. Tahu-tahu kita diajarin wudhu, diajarin sholat, ke masjid, otomatis kita muslim. Dan itu sudah benar. Tapi oleh NII diragukan keislaman kita. Nah, pertama dia mempunyai konsep baiat. Setelah orang dibaiat ikut kelompok mereka, mereka diwajibkan untuk hijrah. Hijrahnya maksudnya apa? Pindah dari negara yang resmi kepada negara Islam Indonesia. Itu namanya hijrah. Biasanya ditandai dengan bayar uang hijrah. Dan uang hijrah itu cenderung kepada pemerasan. Apalagi kalau di orang kaya, maka dimintai banyak setiap bulannya. Nah, sinilah penipuan gerakan NII. Penipuan gerakan NII dari sini. Boleh bodoh dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah mereka takwil. Adapun hadis cenderung mereka tidak pakai hadis. Ya, makanya bapak-bapak kalau dapat buku saku yang kecil, ya, buku saku kecil biasanya dibagikan gratis di pom bensin. Itu tulisannya ayat Al-Quran semua. Itu dari gerakan NII. Jadi hadis mereka tolak. Dan mereka cenderung ingkar sunnah, ingkar terhadap hadis. Adapun Al-Quran mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kata-kata Darussalam dalam Al-Quran yang artinya surga, karena nama surga ada Darussalam, itu mereka terjemahkan negara Islam. Ya. Kita harus masuk surga itu, mereka tafsirkan kita harus masuk negeri Islam. Gitu. Dan negeri Islam yang mereka yakini negeri Islam bikinan mereka. Nah, ini kebodohan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Dan juga terhadap ayat-ayat Quran itu, seringkali mereka mempunyai takwil yang sangat menyimpang sekali. Ya, sangat sesat sekali. Yang pernah kita bahas, itu takwil mereka seperti kaum Jahmiyah. Ya, contohnya Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, diterjemahkan Nabi Ibrahim dibikin emosi, Nabi Musa bisa membelah lautan, diterjemahkan Nabi Musa bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu tafsir kaum Jahmiyah. Gitu. Kemudian poin yang ketiga disebutkan ini tidak ada ilmu di antara mereka. Memang mereka nggak mempelajari ilmu. Yang mereka pelajari politik. Ya, politik juga bukan politik yang benar. Politik yang nggak jelas, yang menggiring manusia untuk menimbulkan kerusuhan, menimbulkan huru-hara.